Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaditya Edi Purnomo dengan NIM G0024206 dari kelompok B10. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari jejunum dan ileum. Di sini ada gambarnya, dan perbedaan yang pertama itu ada dari letak. Letaknya jejunum itu regio umbilicalis, sedangkan ileum kanan bawah cavum abdomen. Kemudian untuk warna, dari warna itu jejunum lebih merah ke merah gelap, sedangkan ileum pink muda. Dari diameter juga jejunum bisa lebih besar 2-4 cm, sedangkan ileum 2-3. Kemudian dari dindingnya jejunum lebih tebal, sedangkan ileum itu lebih tipis. Kemudian vaskularisasinya lebih banyak jejunum daripada ileum. Kemudian fasa rektanya jejunum lebih panjang, dengan ileum lebih pendek. Kemudian tingkat arkadesnya dari jejunum itu hanya 1-2 tingkat, sedangkan ileum itu disusun dan lebih kompleks. Kemudian lemak mesentérinya jejunum lebih sedikit dan ileum lebih banyak. Kemudian vega circularis jejunum besar, tinggi, dan rapat, sedangkan ileum sedikit dan jarang, bahkan tidak ada di bagian distal. Kemudian ada berat nyeri dari jejunum itu beberapa, sedangkan ileum itu banyak. Kemudian ada penjelasan tentang kolon. Kolon itu dibagi menjadi beberapa segmen utama. Yang pertama ada cecum, yaitu bagian awal kolon yang terhubung dengan ileum. Terletak di perbatasan ileum dan incision rasum, panjangnya sekitar 7,5 cm. Seluruhnya ditutupi oleh peritoneum atau seluruhnya ditutupi oleh peritoneum. Kemudian ada kolon ascendan. Kolon ascendan ini berjalan secara vertikal ke atas di sisi kanan perut, di sisi dekstra. Dari cecum sampai ke permukaan inferior lobus hepatis dexter, membelok ke kiri membentuk flexura coli dextra, melanjutkan diri sebagai kolon transversum. Kemudian dipisahkan dari dinding abdomen anterolateral oleh omentum majus. Kemudian ada setelah kolon ascendans itu ada kolon transversum. Kolon transversum ini melintang dari sisi kanan dari sisi dekstra ke sinistra perut. Berjalan menyerang abdomen mulai dari flexura coli dextra sampai flexura coli sinistra. Nah itu bersambung lagi ke kolon descendant. Kolon descendant itu berjalan vertikal dari atas ke bawah sisi sinistra perut. Terletak di kuadran kiri atas dan bawah, berjalan dari flexura coli sinistra sampai ke pinggir pelvis. Kemudian berlanjut lagi ke kolon sigmoid, bagian yang berbentuk seperti lengkungan es yang terhubung dengan rektum. Dinding kolon memiliki 4 lapisan utama yang mirip dengan saluran pencernaan lainnya, yaitu mukosa, submukosa, muscularis externa, dan serosa. Pada kolon ascendans dan kolon transversum itu ada arteri coliaca descens dan coliaca media, beranastomosis satu sama lain. Keduanya beranastomosis satu sama lain. Kemudian ada arteri coliaca media berhubungan dengan arteri coliaca sinistra. Kemudian struktur anatomi yang berhubungan dengan pembuangan feses, yang pertama ada rektum. Rektum itu lokasinya di segmen terakhir usus besar, panjangnya sekitar 12-15 cm, terletak di rongga panggul. Fungsinya untuk tempat penampungan sebentar feses sebelum dikeluarkan. Kemudian dinding rektum mengandung mekanoseptor yang mendeteksi regangan akibat penumpukan feses, kemudian memicu refleks defekasi. Kemudian ada analis letak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Kanal dibagi menjadi 3 segmen. Yang pertama zona columnaris. Zona columnaris terdiri dari lipatan longitudinal
Kolumna rectalis atau analis yang dibentuk dari korpus cavernosum, epithel kolumner atau kuboid. Yang kedua ada lectin analis, adalah epithelium squamous kompleks dan keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa. Kemudian ada zona cutanea, adalah kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anocutanea. Selanjutnya pada permukaan dalam dijumpai kolumna rectalis atau analis, merupakan 5-10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomos arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis arteri rectalis superior. Kemudian ada valvulae analis, merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal. Kemudian selanjutnya sinus rectalis, merupakan cekungan di antara valvulae analis. Kemudian ada dalamnya ada otot sphincter, yaitu musculus sphincter ani internus yang merupakan otot polos. Kemudian musculus corrugator ani otot polos. Ada juga musculus sphincter ani externus yang merupakan otot skelet. Kemudian musculus puborectalis yaitu otot skelet bagian musculus levator ani. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.